kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. PK Card Reading kali ini temanya untuk mengecek hubungan percintaan kamu di tahun 2021 ya. Untuk kawan-kawan yang saat ini punya pasangan, kita mau lihat basic dasar hubungan percintaan kamu itu apa. Terus kemudian kalau misalnya saat ini kamu sedang mengalami suatu permasalahan dengan pasangan, ya kita lihat kira-kira pantas gak sih mempertahankan hubungan ini ya. Apakah ada guidance atau petunjuk untuk bagaimana mengatasi permasalahan yang saat ini kamu dan pasangan alami. Oke, jadi di sini mungkin saya lebih fokuskan pada kawan-kawan semua yang saat ini lagi nunggu pasangan kamu ya, mungkin nunggu jawaban ya, apapun itu yang sedang dalam situasi menunggu. Oke, di depan ada 5 file, boleh dipilih dari file yang pertama, file kedua, file ketiga, keempat, dan yang kelima. Bayangkan dulu pasangan atau orang yang ingin kamu tanyakan. Setelah itu boleh silahkan lihat ya, kartu mana yang paling pertama kali menarik perhatian kamu. Untuk situasi ini boleh pilih lebih dari satu file ya, karena mungkin ada beberapa kondisi yang mungkin saling berkaitan. Tapi tolong diingat, ini adalah readingan umum atau general reading, jadi situasinya bisa vice versa, bisa resonate kondisinya, bisa juga enggak. Tapi intinya bisa ada pesan ya, atau mungkin manfaat yang bisa kamu ambil dari readingan ini. Oke, kita lihat dulu di depan untuk kawan-kawan yang sudah milih. Kita mulai dari file yang pertama. Kita lihat kartu yang saat ini merepresentasikan pasangan kamu. Yang mewakili hubungan kamu, kondisi hubungan kamu sama pasangan itu saat ini gimana. Kemudian kita akan lihat gimana pasangan ini atau gimana orang ini memandang kamu. Terus kemudian basic dasar hubungan kamu itu apa. Oke, dasar hubungan kamu itu apa. Oke, kita lihat ya. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih file pertama, di sini kita dapatnya ada Three Vessels ya, Three of Cups. Sebenarnya kartu ini dalam kartu tradisional itu merupakan suatu kartu yang cukup membahagiakan ya, karena lagi kayak berpesta ya, berkumpul sama community, ngobrol sama orang-orang sekitar. Tapi kalau dalam hubungan percintaan, kalau terlalu banyak orang yang masuk dalam hubungan ini, efeknya nggak baik ya. Salah satu pasti ada yang terluka, baik salah satu terluka atau ketiga-tiganya harus terluka ya, kalau terlalu banyak orang, terlalu ramai. Jadi untuk saat ini kondisi yang saya lihat ya, kamu menghadapi permasalahan dengan pasangan kamu adalah kamu mungkin menyukai orang yang udah punya pasangan, atau orang yang saat ini bersama kamu itu sudah punya pasangan, atau kamu sendiri sudah punya pasangan tapi kamu jatuh cinta sama orang lain, dan kamu mungkin saat ini dalam situasi menunggu ya, untuk mengambil keputusan untuk bagaimana mesti bersikap dalam hubungan ini. Itu yang saya lihat. Oke, kita lihat untuk kartu pasangan kamu ya, untuk pandangannya dia ya, yang kartu yang merepresentasikan pasangan kamu, mewakili pasangan kamu itu apa kartunya ya. Ini juga bisa mewakili pandangannya dia, isi pikirannya dia, pemahamannya dia, ataupun cara pandang dia terhadap hubungan ini ya. Intinya ini adalah kartu yang mewakili pasangan kamu saat ini. Kita minta spirit guide, higher self, Holy Spirit untuk memberikan petunjuk ya, kartu yang saat ini mewakili dia. Oke, di sini dari energinya pasangannya kamu di sini terlihat dapat adalah Wheel of Fortune. Jadi ibaratnya saat ini ya, dia bersama dengan kamu itu mungkin kejadiannya tiba-tiba, atau ini bisa juga diartikan sebagai kamu sama dia memang ditakdirkan untuk ketemuan ya. Orang ini datang untuk memberikan suatu pelajaran ya. Kita lihat di sini samping kanan kiri ini semua pegang buku, semuanya pada belajar.
Karena memang pada dasarnya orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita itu memang memberikan kita suatu pelajaran, suatu lessons ya. Cuma pembelajarannya itu apa kita nggak tahu. Ini adalah PR masing-masing, PR kita masing-masing. Karena setiap orang pengalamannya, terus cara pemahamannya, penangkapannya beda. Sama kayak kita nonton satu film. Tapi orang ini ada yang ngeresapinya berbeda, ada orang ini ngeresapinya mungkin sedih, ada orang ini ngeresapinya mungkin terharu, ada orang yang ngeresapinya biasa aja ya. Jadi ini cara masing-masing orang berbeda pembelajarannya. Yang bisa tahu adalah diri kita sendiri ya. Cuman di sini dari kartu Wheel of Fortune ya, kehadiran kartu Wheel of Fortune ini menandakan bahwa yang pertama, memang orang ini harus hadir dalam kehidupannya kamu. Memang ditakdirkan untuk datang dalam hidupnya kamu. Dan kemudian memberikan kamu suatu pelajaran. Nah, pelajarannya bisa kamu belajar untuk melepaskan orang yang kamu cintai. Ya, bisa aja kamu mencintai dia banget. Tapi karena mungkin hubungan kalian ada kebersamaan dengan orang lain, sehingga kamu nggak bisa milikin dia seutuhnya. Kamu harus belajar melepas walaupun mencintai. Ibaratnya orang bilang cinta nggak mesti memiliki ya, seperti itu. Bisa juga dia yang harus belajar untuk bagaimana melepaskan kamu ya, yang pasti seperti itu. Tapi kembali lagi, dalam roda kehidupan kalian berdua, hubungan kamu dengan dia memang harus dipertemukan. Oke, ini kartu yang mewakili dia. Kemudian kita lihat untuk dasar hubungannya kamu sama dia itu apa ya, basic hubungan kalian berdua apa ya. Karena kalau misalnya kamu sama dia udah tahu basic dasar hubungan kalian berdua, mungkin akan membantu kamu memberikan suatu pencerahan supaya kamu bisa melangkah ke depannya. Ibaratnya bagaimana, kalau memang dasarnya nggak terlalu kuat ya, belajar dilepaskan ya, seperti itu. Tapi kita lihat ya, basic dasarnya apa hubungan dari kalian berdua. Basic dasar hubungan kalian berdua. Oke. Dasar hubungan kalian berdua di sini untuk kawan-kawan yang milih file pertama, yang saya lihat yang pertama, ketertarikan fisikal, ketertarikan luarnya. Jadi dia bisa tertarik sama kamu karena penampilannya kamu ya, caranya kamu yang karismatik ya, karakteristiknya kamu, atau ada sesuatu talenta di dalam dirinya kamu yang membuat dia tertarik, atau kamu tertarik sama dia dikarenakan mungkin kondisi, mungkin tubuhnya yang fit, ganteng wajahnya atau cantik wajahnya, rupanya, pinter dandan, atau punya kondisi materi ya, ibaratnya seperti ini. Jadi dasar ketertarikannya kamu sama dia ada lebih kepada dikarenakan luarnya ya. Mungkin kamu ngerasa jalan sama dia atau jadian sama dia bisa kayak yang kasih kamu kebanggaan tersendiri, atau kasih dia kebanggaan tersendiri. Tapi pondasi hubungan kalian berdua itu lebih didasarkan pada ketertarikan secara luar atau ketertarikan secara fisik. Jadi kalau boleh dibilang hubungan kamu sama dia itu bukan hubungan jiwa dengan jiwa, tetapi hubungan dari tubuh dengan tubuh yang saling tarik menarik, membuat kamu ngerasa kamu tuh sama dia tuh jodoh sejati ya, seperti itu. Karena pada saat cinta datang atau pada saat perasaan kita suka sama seseorang datang, kita bisa nggak ngebedain antara suka dengan dalamnya, inner beauty-nya, atau suka dengan penampilannya. Nah, dasar hubungan kalian berdua ini lebih kepada penampilannya. Mungkin terdengarnya sedikit tidak mengenakan untuk beberapa kawan-kawan ya, karena kamu ngerasa bahwa kamu mencintai dia banget, kamu care banget sama dia. Tapi kalau misalnya kamu mau gali lebih dalam lagi, kamu mau gali lebih, ngenalin lagi dalam hatinya kamu sebenarnya bisa nemuin sebenarnya kamu nggak cinta-cinta banget sama orang ini. Kamu sebenarnya nggak terlalu, ibaratnya walaupun kamu banyak berkorban ya dalam hubungan ini yang saya lihat, tapi sebenarnya kalau misalnya saat ini kamu dengan dia berpisah pun sebenarnya nggak terlalu banyak efek sama kamu ya, paling cuman sedih atau bad mood sesaat, tapi nggak berkepanjangan. Cuman di sini terlihatnya kamunya mau lepas atau enggak, atau dianya yang mau lepasin atau enggak. Ini adalah general reading, jadi situasi bisa vice versa. Oke, jadi pondasinya kamu sama dia ini lebih kepada physical, lebih kepada ketertarikan dari luarnya, bukan dari
si jiwa soul, bukan dari dalam dalam dirinya kamu. Oke. Terus kemudian mungkin kartu saran, ya kartu saran, karena seperti yang tadi saya sampaikan di depan, untuk beberapa kawan-kawan yang ikut tampil ke kartu ini, mungkin kamu sedang mengalami suatu permasalahan yang mungkin nungguin seseorang, kamu lagi nunggu jawaban dia atau nunggu keputusannya dia, atau kamu yang harus kasih keputusan sama pasangannya kamu. Kita lihat di sini kartu sarannya ya, untuk kalian berdua tuh gimana. Oke, untuk kawan-kawan. Oke, sarannya di sini ada kartu The Cheerful ya. Di sini meminta kamu untuk coba mengamati, karena ini situasinya general. Jadi lihat kondisi hubungan kamu dengan pasangan masing-masing gitu. Kalau misalnya kamu selama ini dalam hubungan ini banyak sekali mungkin sedihnya, banyak sekali penderitaan yang kamu rasakan ya. Kembali lagi, kehadiran orang ini memang harus hadir dalam hidupnya kamu. Mungkin ini memberikan kamu suatu lessons atau pelajaran untuk bagaimana melepaskan orang yang kamu sayangin, melepaskan orang yang kamu care, yang kamu peduli sama dia. Kenapa kamu bisa merasakan sakit? Karena kamu tuh sangat peduli, ya, peduli dengan sikapnya dia, peduli dengan kata-katanya dia, peduli dengan dia balas SMS atau enggak, peduli dengan semuanya kamu masukin ke hati. Ya, jadi sarannya di sini adalah kamu coba menyembuhkan atau healing dirinya kamu itu dari air matanya kamu. Jadi berarti kamu udah tenggelam sama air mata nih, dari ketenggelamannya kamu di dalam air matanya kamu coba berenang keluar, terus kemudian keluar dari situasi ini. Kalau saya lihat dari kartu ini ya, lebih menyarankan kawan-kawan itu untuk mungkin nggak menunggu ya, untuk nggak menunggu pasangannya kamu. Jadi lebih kepada kembali lagi ya, penyembuhan dalam dirinya kamu ya, atas semua pengorbanan yang pernah kamu lakukan untuk dia. Karena basic dasar hubungan kamu sama dia nggak terlalu kuat. Basic dasarnya hanya pada ketertarikan fisik. Pada saat kamu sama dia ibaratnya secara fisiknya sudah hilang, otomatis perasaan kamu sama dia akan pelan-pelan memudar. Ya, jadi kembali lagi, ketertarikan antara kalian berdua itu hanya berdasarkan fisik atau berdasarkan logika, berdasarkan pikiran, dengan yang mikir kalau misalnya jadian sama orang ini hidup akan lebih mungkin bikin bangga ya, karena mungkin dia ini anak orang kaya ya, misalnya contoh, atau misalnya dia karena mukanya ganteng jadi kalau kemana-mana cukup bikin bangga ya, seperti ini. Oke, cuman untuk kartu sarannya ya, terlihat bahwa kamu sama dia disarankan ya belajar untuk melepaskan. Oke. Terus kemudian belajar untuk kembali lagi kepada diri kamu. Di sini dikasih tahu I am safe and loved no matter where I am. Kamu ini aman dan kamu ini dicintai oleh banyak orang dimanapun kamu berada. Dicintai banyak orang nggak mesti sama pasangan ya, keluarga kita ya, sama diri kita sendiri juga. Ya, jadi dimanapun kamu berada, kamu itu pantas dicintain. Nggak mesti harus tenggelam dalam hubungan yang rame-rame, cinta segitiga, atau mungkin harus berebutan sama orang, naksir orang, tapi orang tersebut mungkin udah punya pasangan, akhirnya kamu dijadikan yang kedua. Oke, ini ya semoga bisa memberikan kamu inspirasi untuk bagaimana mengatasi situasinya kamu. Saran dari kartu tarot adalah meminta kamu untuk keluar dari situasi ini, kemudian menyembuhkan diri kamu dari lukanya kamu, dan kemudian kamu udah memetik pelajaran dari situasi ini. Oke, baik, itu untuk kawan-kawan yang memilih pile yang pertama. Terima kasih sudah simak. Kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih pile yang kedua. Kita lihat dasar hubungan kita lihat hubungan kamu dengan dia saat ini dalam siklus atau situasi seperti apa ya. Oke, di sini saya lihat ada kartu frustrasi ya. Saat ini mungkin kamu sama pasangan kamu lagi nunggu pasangan kamu nih. Ibaratnya pasangan kamu seperti kayak banyak memberikan janji-janji kepada kamu, tapi mundur lagi. Ya, ada beberapa dari kawan-kawan mungkin kamu sama dia tuh hubungan jarak jauh ya, LDR. Jadi kamu nggak tahu situasi dia gimana, dan ini yang bikin kamu pikirannya kamu jadi lebih mudah depresi, karena
manusia seperti itu. Manusia kepingin segala sesuatu tuh dalam kendalinya dia. Pada saat ada situasi yang di luar kendalinya dia, di luar kendalinya manusia, bawaannya tuh depresi atau stres karena takut, ya, takut ini, takut itu. Ya, terlihat dari situasi kamu sama dia seperti ini. Ada juga dari beberapa kawan-kawan, mungkin kamu bukan situasi LDR, kamu sama dia deketan, tapi kamu menunggu janjinya dia, menunggu jawabannya dia. Ya, jadi mungkin ya kalau disambung dari kartu yang file yang pertama, kalau situasinya resonates ya, kamu dalam hubungan segitiga, terus kemudian pasangan kayak menjanjikan sesuatu sama kamu, terus kamu ada ultimatum kepada pasangan, minta kamu cepat-cepat kasih keputusan mau sama saya atau sama yang dia. Kamu lagi menunggu jawabannya di sini, lagi frustrasi menanti seperti itu. Ya, di sini yang lihat kondisinya kamu dalam keadaan tertekan. Kemudian kita lihat untuk kartu yang mewakili dia ya, yang mewakili pasangan kamu. Kartu apa sih yang mewakili pasangan kamu? Kartu yang mewakili pasangan kamu. Oke, di sini ada Page of Wands ya, kartu yang mewakili pasangan kamu. Pasangannya kamu ini terlihat lebih seperti apa ya? Kalau boleh dibilang mungkin tipe orang yang suka, dia masih belum bisa menentukan, masih belum mantep ibaratnya, masih belum bisa menentukan untuk kedepannya mau gimana sama kamu. Untuk satu kondisi, kalau misalnya saat ini kamu lagi nungguin jawaban, untuk kawan-kawan yang mungkin lagi LDR ya, mungkin dia ada janji untuk datang nemuin kamu, tapi nggak nemuin, nggak datang, mundur lagi. Di sini kelihatan dia ada keinginan untuk kayak menancapkan tonggaknya ya, tongkatnya. Tapi mungkin saat ini timingnya nggak tepat, waktunya nggak tepat. Banyak hal yang dia pikirkan. Kita teliti gambar ini di sini ya. Ini orang ini kayak lagi meneliti tongkatnya ini. Dia lagi mikir kalau ditancapin ke tanah ini kira-kira bisa tumbuh nggak pohonnya. Terus perlu apa aja. Ya, dia lagi meneliti banget nih, lihat dia kanan kirinya. Ya, jadi bukannya dia ingin ada rencana ya, ada perencanaan untuk nemuin kamu, untuk datang ke tempat kamu, tapi banyak pertimbangan yang mesti dia pikirkan ya. Dalam kehidupan kan segala sesuatunya gak cuma soal cinta ya, kita mesti mikirin biaya hidup juga, kita mesti mikirin nanti tempat tinggalnya di mana, menetapnya di mana. Kita lihat padang pasir di sini, dia ibarat kayak mau menancapkan tonggaknya di sini ya. Bangun suatu tenda itu mesti perlu persiapan apa aja. Dia mikir nanti kalau misalnya ada badai pasir, cukup nggak tongkatnya ini untuk menahan. Jadi banyak sekali pertimbangan yang dia pikirkan ya, seperti itu. Dan pertimbangannya dia ini bikin kamu frustrasi, bikin kamu nggak tahu mesti gimana, karena kamu menanti kepastiannya dia, sedangkan dia sendiri masih belum pasti ya. Ini kartu perwakilannya dia. Jadi untuk situasi dia saat ini, dia nggak bisa kasih kamu kepastian dengan mengatakan bahwa oke, saya kapan-kapan mau ke sana, tapi dia ada niatan, ada pemikiran untuk ke sana, untuk nemuin kamu. Cuman dia nggak bisa kasih keputusan kapan waktunya. Ditambah lagi situasi saat ini sangat-sangat tidak menentu yang membuat dia semakin sulit lagi membuat keputusan. Ya, kita dapat kartunya in reverse, dan kemudian ada satu sisi ya, dimana sisi kekanak-kanakannya dia. Jadi pada saat kamu nguber atau nanyain dia kamu kapan mau kesini, kamu mungkin sedikit mendesak dia tuh, sedikit apa ya, kayak emosi gitu, kayak kesel. Dia ngerasa kayaknya kamu nggak pengertian sama dia ya. Jadi ini kartu yang mewakili dia, mewakili pemikiran dia saat ini maksudnya. Oke, kemudian kita lihat untuk pondasi hubungan kalian berdua ya. Sebenarnya untuk menentukan apakah kamu mau nungguin dia atau enggak, kita lihat pondasi hubungan kalian berdua itu seperti apa. Kalau pondasi hubungan kalian berdua enggak terlalu kuat ya, ada baiknya mungkin kamu belajar untuk
let go, belajar untuk melepaskan, belajar untuk menerima situasi kamu dengan dia, terus kemudian move on. Kalau memang orang ini adalah berjodoh dengan kamu, suatu saat kamu akan ketemu lagi sama dia. Alam semesta akan membawa kalian berdua untuk bertemu kembali. Jadi nggak mesti harus maksain sekarang, bikin kamu sendiri frustrasi, nggak bisa kamu nikmatin hidup jadinya. Tujuan kita turun ke dunia ini, selain kita punya PR masing-masing ya, tujuan kita hidup turun ke dunia ini adalah apa? Untuk menikmati hidup kita, enjoy our life sebagai tubuh kita. Ya, misalnya kita saat ini berprofesi sebagai misalnya contoh pelukis ya, kita menikmati diri kita sebagai pelukis, karena pada saat dunia roh kita nggak bisa pegang pensil, nggak bisa melukis gitu ibaratnya ya, kita nggak bisa menciptakan suatu karya. Tujuan hidup kita di sini adalah itu dia ya, berkarya, terus kemudian menikmati hidupnya kita sesuai dengan kepribadian kita masing-masing dan kemampuan kita. Oke, baik, kita lihat untuk pondasi hubungan kamu dengan dia. Pondasi hubungan kamu dengan dia. Oke, baik. Oke, kita lihat pondasi hubungan kamu sama dia adalah the chariot. Tapi the chariotnya ini dia kayak baru mau berangkat, dia baru mau naik keretanya, terus kemudian si dua penjaganya ini masih tidur matanya, ibaratnya kayak gitu. Jadi kamu sama dia, perkenalan dengan dia tuh ibaratnya mungkin yang pertama mungkin kamu sama dia mungkin kenalan dari sosial media ya. Jadi pondasi kamu sama dia, pengenalan kamu terhadap dirinya dia tuh nggak kuat, kamu nggak tahu orang ini gimana sebenarnya, masih belum terlalu memahami, terus kamu sama dia tuh udah bikin komitmen mungkin untuk kejadian pacaran, tapi masih belum ada, mungkin kamu sama dia masih belum tatap mata ya, karena di sini saya lihat mata kedua binatangnya ini ibaratnya penjaganya ini matanya tertutup, bisa aja kamu sama dia masih belum ketemuan ya, mungkin pernah video callan tetapi hanya sekedar video call dalam waktu 24 jam paling cuman kelihatan sepersekian bagian dari sifat aslinya dia, dari dirinya dia sendiri ya. Jadi ibaratnya kita lihat kakinya ya, meminjaknya juga cuma satu kaki. Jadi pondasi hubungan kalian berdua itu sepihak aja ya. Bisanya kamu yang naksir banget dia, terus kemudian dia kayaknya ngerasa kasihan sama kamu, terus dia bersama dengan kamu, atau bisa juga kebalikannya. Tapi yang pasti di sini kelihatan pondasi kalian, hubungan kalian berdua tuh nggak terlalu mantep, nggak kayak kaki dua gitu. Kalau kaki dua kan nggak terlalu mudah jatuh ya. Kakinya di sini hanya satu, yang satu mau naikin kereta, yang satu masih duduk, yang satu udah naik kereta, yang satu masih ada di tanah. Jadi masih belum sepenuhnya mengeluarkan atau berjuang untuk hubungan ini. Oleh karena itu, karena pondasinya nggak terlalu strong, nggak terlalu kuat, dia nggak bisa kasih kepastian karena dia nggak yakin dengan kamu akan gimana. Oleh karena itu biasanya kalau misalnya hubungannya kuat ya, rantai ikatan hubungan kalian berdua kuat, masalah di depan walaupun kelihatan sulit itu bukan masalah, pasti akan diusahakan cari cara dan jalan keluarnya untuk gimana ngatasin masalah ini. Tapi di sini kelihatannya nggak, dia nunggu waktu, nunggu ini, selalu ada yang ditunggu. Ini yang mungkin bikin kamu cukup stres atau depresi, sehingga itu dia kartunya kamu dapatnya adalah kartu frustrasi. Oke, nah jadi pondasi hubungan kamu dengan dia di sini terlihatnya nggak terlalu strong ya, nggak terlalu kuat ya. Untuk yang LDR mungkin kamu sama dia masih belum tatapan muka secara langsung, mungkin hanya video callan tapi nggak langsung yang saya lihat. Tapi kalau misalnya kamu sama dia nggak LDRan, mungkin kamu ada pertemuan dengan dia, tapi inti poinnya yang saya lihat pondasi hubungan kalian berdua sangat tidak kuat, nggak stabil, berdiri bukan dengan dua kaki tapi mungkin kakinya cuma satu. Oke, kita lihat untuk kartu saran kepada kamu dalam situasi ini. Saran untuk kawan-kawan yang memilih pilihan kedua ya, kita minta Spirit Guide, Higher Self, Holy Spirit, Ancestors untuk membantu.
Oke, saya diminta untuk bacain dua-duanya ya. Yang pertama, the soulful, ya, do what feels right. Yang kedua, live purposefully. Oke, kartu ini minta kamu untuk balikin lagi ke dirinya kamu. Dalam hidupnya kamu mestinya, karena terlihat kamu ini terlalu memfokuskan dirinya kamu sama pasangan. Jadi kamu mungkin lupa sama sebenarnya mestinya duluin dirinya kamu dulu. Ya, hidup ngeduluin dirinya kamu, terus fokusin dirinya kamu, terus kemudian lakukan sesuatu hal yang kamu rasa bikin hati kamu tenang dan nyaman. Kalau misalnya menunggu dia bikin kamu hari-harinya kamu bete, bikin hari-harinya kamu itu apa yang bawaannya galau terus, ada baiknya kamu bikin keputusan untuk diri kamu sendiri. Ya, karena hidup terus berjalan, hari-harinya kita terus berlalu. Kita nggak bisa nungguin seseorang yang nggak bisa kasih kepastian sama kita. Ya, bukan membuang waktu, bukan, tetapi dalam hubungan nggak ada istilah yang buang-buang waktu ya, karena dalam setiap pertemuan itu selalu ada tujuan masing-masing. Yang tujuan hidupnya, tujuannya kamu ketemuin sama dia mungkin belajar untuk let go, untuk belajar melepaskan sesuatu hal yang nggak bisa kamu rubah, karena kamu nggak bisa merubah dia. Ya, you cannot change this person. Kamu nggak bisa rubah orang ini. Jadi kamu belajar untuk menerima situasi. Oke, kamu nggak bisa kasih kepastian. Oke, kamu nggak bisa bikin keputusan. Saya bikin keputusan sendiri. I just move on gitu. Go on, ngelanjutin hidupnya saya. Bukan berarti harus putus dengan dia. Ya, nggak mesti. Tetapi misalnya saat ini kamu lagi nunggu kepastian dia untuk datang ke tempatnya kamu. Tapi mungkin saat ini kamu berada di tempatnya kamu berdasarkan keputusannya dia. Ya, bisa aja kamu sama dia di luar negara, beda negara. Terus tempat tinggalnya kamu di negara ini udah habis. Dia ada janji mau datang tapi dia nggak datang-datang. Ya, kamu udah harus kembali lagi ke negara masing-masing, ibaratnya kayak gitu, kembali ke negara kamu. Ya, ada baiknya ya kamu kembali dulu ke negaranya kamu. Ya, hidup dengan sesuai dengan tujuan kamu, hidup dengan pola kehidupannya kamu, dengan gerak di jalur kehidupan kamu biasanya gimana. Jangan dikarenakan dia bikin kamu frustrasi sehari-hari, bikin galau, ya bikin nangis, ya ibaratnya kayak gitu. Dan lakukan sesuatu yang bikin kamu tenang. Karena kalau saat ini pikirannya kita nggak tenang ya, kita ngapain aja atau ngambil keputusan apapun nggak akan ada benernya, nggak akan ngerasa nggak bener deh, ngerasa it's not right. Ya, jadi kembali lagi sarannya untuk kamu di sini ya, kembali sama tujuan atau gerak harinya kamu gimana. Misalnya kamu harus kerja nih, tapi karena nungguin dia nggak datang-datang, kamu akhirnya minta libur. Terus ternyata hari liburnya udah mau selesai, dia masih nggak datang juga. Move on, pergi kerja, nggak usah nunggu dia kepastian dia, ibaratnya gitu. Kamu berangkat kerja aja dulu, jalanin hidupnya kamu seperti biasa. Lakukan sesuatu yang menurut kamu bisa bikin hati kamu tenang. Oke? Kemudian karena kamu pergi kerja nggak mesti putus sama dia, tetap mungkin ada hubungan tetap sama dia. Karena kalau misalnya kamu ngerasa nyaman dengan orang ini, cuman orang ini nggak bisa kasih kamu kepastian, kan beda ya, beda. Oke, kemudian kita lihat ada kartu saran apa lagi nggak untuk kalian berdua for the last cards. Oke, kartunya kalian ada dua terus ya. Mungkin ini untuk situasi long distance relationship atau yang ketemuan, ibaratnya kayak gitu. Oke. Di sini ada kartu transformations ya. Jadi sebagai reminding untuk kamu dalam situasinya kamu ini, kamu dipaksa untuk bertransformasi, belajar untuk menerima situasi saat ini. Mungkin selama ini kamu nggak bersedia, atau selama ini kamu punya pemahaman bahwa dalam hidup kamu yang punya kendali. Betul, memang betul. Kamu bisa merubah situasi, betul. Tetapi ada kalanya kita belajar untuk nggak merubah situasi tersebut saat ini. Dimana saat ini kamu diminta untuk belajar menerima dulu. Setelah kamu menerima situasi ini, mengenali situasi ini, baru belajar untuk merubahnya dia, baru belajar untuk merubah situasi kamu. Ya, tapi intinya kamu mengalami suatu transformasi
dimana situasinya kamu ini memberikan kamu suatu bikin kamu jadi dewasa, kamu belajar untuk menerima situasi ini. Oke. Terus kemudian di sini ada kartu sukses untuk kamu. Ya, mungkin untuk kawan-kawan kamu ada pikiran untuk move on tapi masih nggak yakin, kemudian kebetulan kamu klik ke video ini, memilih file yang kedua, mendengarkan pesan ini sampai sekarang hingga menit ke sini. Ini sebagai kartu konfirmasi untuk kamu bahwa keputusan kamu tuh udah tepat. Apa yang kamu lakukan, keputusannya kamu ini apapun itu udah tepat. Ya, jadi membawa kamu pada kedamaian dan ketenangan jiwanya kamu, dan ini akan memberikan kamu keberhasilannya kamu dalam mengatasi permasalahan dengan pasangannya kamu dalam situasinya kamu ini. Oke. Baik, ini yang saya dapatin untuk kawan-kawan yang milih file kedua. Terima kasih sudah simak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya ya. Oke, kita masuk untuk kawan-kawan yang milih file yang ketiga. Untuk situasi hubungan kamu dengan dia saat ini. Oke, saat ini terlihat kamu dengan dia ini kayaknya baru bersama ya, baru menjalani hubungan ini. Terus kemudian masih banyak hal, kamu masih belum terlalu kenal pasangannya kamu. Terus masih, orang bilang mungkin masih hangat-hangatnya hubungan antara kalian berdua. Oke, baik, kalau untuk awal mulai hubungan yaitu dia ya. Nggak terlalu banyak yang di komentari karena ya baru mulai, kamu sama dia masih belum menemukan masalah sesungguhnya ya. Paling ribut-ribut kecil kalau misalnya kamu baru menikah sama dia, atau kalau misalnya kamu baru jadian sama dia, paling ribut kecil ya, masih belum benar-benar permasalahan yang real dalam kehidupan yang sebenarnya. Oke. Kemudian kita lihat untuk kartu perwakilannya dia ya. Kartu perwakilannya dia. Oke, di sini ada kartu Death ya, transformasi. Di sini kartu ini bisa menandakan bahwa dia bersama dengan kamu itu mungkin melewati suatu masa putus dari suatu hubungan mungkin yang nyakitin dia ya. Terus saat bersama dengan kamu ngebantu ngehealing dirinya dia, membantu menyembuhkan lukanya dia sehingga dia mutusin untuk bersama kamu. Atau bisa juga dia selama ini ngejomblo lama, atau mungkin dia kecewa sama percintaannya dia, kecewa dengan situasi cintanya dia. Pokoknya dia kalau ketemu orang selalu nyakitin dia, sehingga pada saat kamu ketemu dengan kamu bisa kasih suatu energi yang berbeda sehingga dia belajar memberanikan diri untuk punya pasangan lagi, belajar untuk memiliki hubungan lagi. Ya, di sini kelihatannya baru mulai. Oke, tapi situasinya dia ini ya, ada banyak luka di dalam dirinya dia yang di dalam hatinya dia tuh masih belum tersembuhkan loh. Kalau misalnya dia nggak berusaha sembuhin lukanya ini bisa berakibat pada hubungan kamu dengan dia. Maksudnya gimana? Contohnya kalau misalnya pasangan kamu adalah cowok pria ya, misalnya dia mungkin dikhianatin oleh pasangannya sebelumnya. Dia punya pandangan atau pemikiran bahwa semua orang begini. Misalnya dia cowok, dia punya pemikiran semua cewek begini, semua cewek nggak setia, semua cewek gini-gini. Ini efek energinya bisa ke saat menjalani hubungan dengan kamu. Artinya dengan apa? Dia ngikutin gerak-geriknya kamu, dia nggak kasih kamu kebebasan untuk kamu misalnya keluar, main atau apa, dia nggak percaya sama kamu. Ini bisa berakibat atau berefek pada dirinya kamu saat ini. Mungkin sekarang masih belum ngerasa karena masih baru jadian, baru bersama, masih belum kelihatan masalah sebenarnya. Ya, di sini ada kartu The Death yang membuat saya merasa seperti itu. Jadi kalau misalnya dia nggak healing dirinya dia, perasaannya dia, lukanya dia, bisa berakibat yang cukup hasilnya akan nanti sama lagi dengan hubungan dia sebelum-sebelumnya, karena dia sudah punya patokan pemikiran bahwa kayaknya semua orang seperti ini, semua cewek begini, semua cowok begini.
dia udah pukul mati, udah dia nggak mau dengerin penjelasan orang lain, dia nggak mau melihat sebenarnya setiap orang itu beda-beda. Oke. Kemudian kita lihat pondasi hubungan kalian berdua. Oke, pondasi hubungan kalian berdua, kita minta Spirit Guide, Higher Self, Holy Spirit, Ancestors untuk kasih kita suatu mungkin pencerahan ya, atau penjelasan. Oke. Pondasi kalian berdua di sini, kalau boleh saya lihat ya, kalian berdua kayaknya ketemu dikarenakan yang satu kesepian, yang satu iseng. Jadi perasaannya kalian sebenarnya bukan benar-benar cinta sama pasangan, tetapi ibaratnya dikarenakan kalian berdua ini ibaratnya lagi senggang, dua-duanya lagi senggang ya, yang satu nggak ada pasangan, terus kemudian yang satu juga sepi, kanan kiri udah punya pasangan, bingung, terus ketemu akhirnya bersama ya. Walaupun kelihatannya cukup berbahaya pondasinya kalian ya, tapi kita lihat gambar di sini, dia lagi mau cabut pedangnya. Pedang bisa ditandakan sebagai nyakitin orang lain ya. Pedang punya dua sisi. Nah, dua sisi bisa apa? Bisa kata-kata. Hubungannya kalian berdua ini bisa ke depannya ya, bisa saling nyakitin, bisa juga enggak. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada luka yang harus disembuhkan dari pasangannya kamu, luka di dalam dirinya dia. Kalau lukanya ini enggak disembuhkan, terus dia mungkin ngekang kamu atau overprotective, itu akan saling nyakitin loh, sama seperti orang ini ya. Cuman untuk kedepannya akan seperti apa masih belum kelihatan, karena orang ini baru mau ngambil pedang, dia mau pegang tonggak aja masih belum, ibaratnya baru mau ngambil ya, kita lihat di sini baru mau ngambil, jadi masih belum kelihatan kedepannya hubungan kamu sama dia akan seperti apa. Tetapi ada sedikit bahayanya, mungkin sebagai reminder untuk kalian berdua. Kalau misalnya kamu menyimak video ini terus kemudian situasinya resonate sama kamu, ada baiknya kalian berdua masing-masing kembali lagi koreksi di dalam dirinya kalian, ada luka apa enggak yang masih belum disembuhkan ya. Kalau misalnya masih belum disembuhkan, coba belajar untuk menerima. Kalau misalnya punya patokan bahwa semua orang pasti begini, semua orang pasti gini, coba dirubah pemikirannya ini, karena setiap orang walaupun kelihatannya sama, tetapi pertemuannya kamu dengan orang ini hasilnya akan beda, energinya akan beda, percikannya pun juga beda ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi pondasinya kalian nggak terlalu kuat, pondasinya kalian nggak terlalu ya cukup berbahaya lah ibaratnya. Tapi kita lihat untuk kartu saran ya, kartu saran untuk kamu dengan dia gimana. Kalau dari saya pribadi sih, belajar untuk kalau misalnya masih ada luka yang di dalam diri, belajar untuk disembuhkan. Itu kartu saran dari saya ya. Oke. Kalau kartu saran dari kartu tarot adalah the beautiful, you are naturally beautiful, maksudnya mengerti keindahan diri sendiri, mengerti diri sendiri itu apa ya kalau bahasa Indonesianya, worth it-nya itu di mana gitu loh ya. Mungkin kita ambil contoh dari pasangan kamu aja. Kalau misalnya pasangan kamu dulu pernah disakitin ya, tapi bukan berarti menjadikan harga dirinya dia tuh, ibaratnya mungkin pernah disakitin bukan berarti jadi sorry kalau kata-katanya mungkin agak keras, karena nggak terpikirkan cara untuk mengungkapkan bahasa lain adalah, kamu ngerasa mungkin disakitin dia, nanti kamu ngerasa kayak dibuang gitu, kamu ngerasa kayak dirinya kamu jadi kayak sampah gitu, tapi itu perlakuannya mereka kepada kamu, tapi bukan berarti kamunya itu adalah sampah, ibaratnya kayak gitu. Jadi kamu harus menyadari dirinya kamu, keberhargaannya kamu, harga diri kamu sendiri itu di mana. Kalau misalnya kita mengalami suatu luka, tapi kita sendiri tahu bahwa kita ini pantas untuk dicintai, kemudian kita ini berharga, tahu kita ini baik, tahu kalau jiwa kita ini indah, otomatis kita akan menarik orang-orang yang melihat keindahannya kita. Kita menarik orang-orang yang memahami dan mengerti keberhargaannya kita.
ya. Jadi ini saran untuk kamu ya, yang saya lihat sih untuk kalian berdua. Kalau misalnya kamu melihat situasi ini dengan pasangan kamu dan kemudian situasinya resonate, ini readingan mungkin untuk kamu ya, meminta kamu untuk menghargai keindahan di dalam dirinya kamu, menghargai keberhargaannya, worth-nya kamu. Oke? Kemudian kita tarik satu kartu lagi dari sini. Mungkin ada pesan lain tambahan untuk kalian berdua. Oke, compassions ya. Gairahnya kalian kembali lagi dikembalikan sama diri sendiri, ke gairahnya kamu. Terus kemudian ke perasaan perasaan berharganya dirinya kamu, compassions-nya kamu. Okay. The vibration of compassion shine through my every cells. Ini kembali cinta sama diri sendiri ibaratnya. Cintai diri sendiri, hargai keberkahannya kamu yang kamu milikin, ya, harga dirinya kamu, caranya pandangnya kamu sama dirinya kamu sendiri. Gak usah terlalu pentingin orang lain gimana perlakuin kamu. Orang lain gimana perlakuin kamu itu adalah tanggung jawab mereka. Tapi gimana kita memperlakukan diri kita sendiri itu adalah tanggung jawabnya kita. Dan gimana kita perlakuan diri kita kepada orang lain juga tanggung jawabnya kita. Ya, bukan berarti mereka misalnya hianatin kamu atau membuang kamu, itu kamu terus jadi sampah, bukan ya. Bukan berarti seperti itu, karena mereka mungkin nggak melihat keindahan di dalam dirinya kamu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih file yang ketiga ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak. Saya harap bisa memberikan suatu penjelasan atau pencerahan. Terus kita masuk untuk kawan-kawan yang milih file yang keempat. Oke, situasi hubungan kamu sama pasangan gimana? Kartu ini membuat saya ngerasa bahwa kamu sama pasangan mungkin nggak jujur ya, atau mungkin kamu ada suatu hal yang kamu tutupin dari pasangan. Atau mungkin kamu saat ini sama pasangan lagi diem-dieman, gak komunikasi. Mungkin lagi sama-sama kalau boleh dibilang sama-sama gengsi untuk ngomong ya, abis beranteman lagi perang dingin ya. Di sini kita lihat beruangnya kayaknya lagi marah, terus kemudian lagi menutupin, kayak menjaga dalam lubang hatinya, ibaratnya kayak gitu. Jadi situasi ini membuat saya ngerasa kayaknya kamu sama pasangan tuh lagi nggak komunikasi, atau mungkin lagi sama-sama berantem terus gengsi-gengsian untuk minta maaf duluan. Jadi kamu kayak nunggu dia untuk kasih kamu minta maaf sama kamu. Dia juga lagi nungguin kamu untuk minta maaf ke dia. Ya, ini situasinya yang saya lihat kalian berdua saat ini. Oke, kemudian kita lihat ya untuk kartu yang mewakili pasangannya kamu. Kartu yang mewakili pasangan kamu, let's see. Oke, di sini ada kartu The Lovers ya. The Lovers untuk kawan-kawan bisa diartikan sebagai kamu sama dia sebenarnya pasangan yang serasi ya, bisa diartikan seperti itu. Tapi kartu The Lover untuk dirinya dia saat ini terlihat bahwa dia tuh sedang menjaga jarak sama kamu. Di sini kita lihat ya, ada jarak di antara mereka berdua, ada gunung di antara mereka berdua. Ya, gunung ini bisa aja gunung komunikasi di antara kalian berdua saat ini. Tapi dari pandangannya dia, kartu yang mewakili dia, saya lihat saat ini dia lagi jaga jarak sama kamu. Bisa dikarenakan selama ini dia ngerasa kayaknya udah ngomong banyak kepada kamu, udah kasih tahu kamu dia nggak sukanya gimana dari kamu, tapi mungkin kamu nggak ngedengerin. Kamu keras kepala mungkin ya, jadi nggak mau ngalah ya. Akhirnya dia milih ya udah kalau gitu diemin aja kamu dulu, melihat responnya atau reaksinya kamu gimana. Nah, sedangkan kamu pun juga gitu, kamu ngerasa dia harus mulai ngomong duluan, saya nggak mau ngomong duluan ya, ibaratnya gitu. Dan tapi di dalam hatinya dia yang saya lihat ya, ada perasaan rindu atau kangen sama kamu. Kalau misalnya kamu saat ini kondisinya misalnya ada suatu kebohongan yang diketahui sama pasangan kamu, terus pasangan kamu jadi marah sama kamu, kemudian jaga jarak sama kamu, ada kemungkinan hubungan kamu sama dia ini ibaratnya mengarah pada
pengakhiran, mengarah pada berakhirnya hubungan di antara kalian berdua. Karena terlihat pasangan kamu ini tipe orang yang cukup punya prinsip. Dia kayaknya nggak terlalu suka untuk dibohongin, tapi mungkin kamu ada satu hal yang kamu tutupin, terus mungkin ketahuan sama dia, terus kemudian dia ngerasa penjelasannya kamu nggak masuk akal, kemudian dia memilih akhirnya menjaga jarak aja sama kamu, terus kemudian pelan-pelan untuk menjauhin kamu. Dia mungkin tahu kalau kamu tuh care sama dia, cinta sama dia. Kalau misalnya dia putusin sekarang atau dia langsung bilang over saat ini, kamu akan sakit hati dan mungkin nangis ngerengek-rengek. Akhirnya dia milih lebih baik jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak, lama-lama menghilang. Ya, seperti itu. Ya, untuk beberapa kawan-kawan aja, nggak semuanya, tapi ada beberapa kawan-kawan yang situasinya seperti ini yang saya lihat. Kemudian kita lihat untuk pondasi hubungan kalian berdua gimana ya. Kita lihat pondasi hubungan kalian berdua. Pondasi hubungan kalian berdua seperti apa ya? Oke. Mungkin kalau saya lihat ya, pondasi kalian berdua ini didasarkan atas jiwa sama jiwa ya. Kartu ini diartikan sebagai sesuatu yang hangat, energetik, jiwa ya kalau boleh dibilang. Jadi kamu sama dia, saya lihat hubungan pondasinya adalah menyukai karena jiwanya dia, menyukai karena sifatnya dia, karena sikapnya dia, karena dia, bukan karena penampilan luarnya aja. Pondasi hubungan kalian sebenarnya cukup kuat ya. Tapi mungkin kamu sama dia udah kenal lama, karena kita dapat kartunya in reverse, as of wands in reverse, yang membuat saya menjadi kayak ada satu tanda tanya bahwa awalnya mungkin kamu sama dia benar-benar baik dan kemudian kayak ngerasa dia adalah jodohnya kamu. Tapi mungkin karena tongkatnya nggak ditancapkan ke tanah, atau sudah ditancapkan ke tanah tapi dicabut, ibaratnya kayak gitu. Jadi awalnya pondasi tongkatnya kalian yang kuat, tapi karena seiring dengan waktu atau seiring dengan permasalahan yang kalian temuin saat bersama itu, bikin tongkatnya ini jadi lepas dari tanahnya ini. Kita lihat di sini ya. Tadinya mungkin bisa aja dia ditancapkan di sini, tapi sekarang dicabut. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk masalah pertahankan hubungan atau tidak, saya lihat di sini menunggu waktunya aja gimana mengarahnya kepada seperti apa. Karena saya lihat kalau misalnya pasangan kamu ninggalin kamu pun, kamu juga nggak berusaha, atau mungkin kamu ngerasa ada perasaan bersalah di dalam dirinya kamu, sehingga membuat kamu tuh juga nggak kepingin merubah situasi ini. Kamu ngerasa oke, kamu ninggalin saya, menghukum saya terima. Kamu nggak berusaha ngejar dia atau nangis rengek-rengek minta dia kembali. Yang saya lihat seperti itu. Tapi kita lihat kartu saran untuk gimana. Mungkin karena saat ini kamu sedang nunggu jawaban dia ya, nunggu dia SMS-in kamu duluan, atau nunggu respon dia sedikit ya, supaya kamu punya keberanian untuk bersikap selanjutnya. Tapi saat ini kelihatan dia tuh kayaknya lagi jaga jarak kepada kamu. Oke, di sini ada artful, be kreatif ya. Sarannya apa? Sebenarnya kartu ini meminta kamu adalah apa? Kenalin dirinya kamu, terus ngabisin di waktu dengan dirinya kamu sendiri dulu. Bener-bener kenalin kamu ini maunya bagaimana, kamu maunya seperti apa. Ya, sama kayak orang ini melukis ya. Lukisannya yang mau di antara kalian berdua itu mau dijadikan yang seperti apa. Oke. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan kembali di kartu depan tadi. Kalaupun pasangan kamu benar-benar ninggalin kamu saat ini, kamu juga nggak punya keberanian untuk ngambil langkah minta dia kembali atau memperjuangkan dia kembali. Kamu akan membiarkan dia, mungkin kamu menganggap bahwa ini adalah hukuman untuk kamu sendiri. Nah, ini di masa-masa kamu nungguin dia saat ini ya, daripada kamu terus-terusan nyalahin diri kamu sendiri atau terus-terusan bingung dan galau untuk mau SMS-in dia duluan nggak, mau ngajak dia ngomongin duluan atau nggak, mendingan fokusin diri sama dirinya kamu sendiri, ngabisin waktu dengan dirinya kamu sendiri, terus kemudian fokus kamu sebenarnya mau yang gimana, yang kamunya mau seperti apa.
Kalau misalnya kamu ngerasa kesalahan yang kamu buat ini nggak terlalu parah-parah banget, ya sesuatu hal yang bisa dimaafkan, mungkin kamu bisa fokus cari cara untuk gimana supaya dia maafin kamu, ya mungkin melalui teman atau apa. Jadi gunakan kekreativitasannya kamu, cuman intinya balikin dulu ke dirinya kamu sendiri. Karena kalau pada saat kamu mengambil aksi ternyata nggak sesuai hasilnya dengan harapan kamu akan gimana bersikap, pandangan kamu akan seperti apa, ya. Jadi kembali lagi sarannya adalah balikin ke dirinya kamu mau handle situasi ini tuh seperti apa. Kemudian kita lihat kartu tambahannya, saran tambahan mungkin bisa ada sedikit bikin kamu. Oke, di sini ada kartu adventures, wonderful new experience feel in my life. Oke, ada beberapa dari kawan-kawan mungkin kamu disupport ya untuk diri kamu sendiri, ya untuk enjoy kehidupannya kamu, terus kemudian nikmati adventures baru dalam hidupnya kamu. Bukan berarti kamu harus cari pasangan baru, enggak, tetapi kamu nikmati dulu kesendiriannya kamu. Pasangannya kamu jaga jarak ini bisa juga sebagai ujian, tes untuk kamu. Contohnya misalnya kamu kedapetan mungkin SMS-an sama mantannya kamu, pasangannya kamu nggak suka, pasangannya kamu udah bilang dari dulu, dari awal saat kalian bersama udah bilang sama mantan semua diputuskan kontak, tapi kamu ternyata masih tetap kontak dengan mantannya kamu dan kemudian ketahuan sama pasangannya kamu. Nah, saat ini dia jaga jarak mungkin untuk ngetes kamu, untuk melihat kamu ini sebenarnya tipe orang yang bisa dipercaya atau enggak. Apakah dengan kesendiriannya kamu saat ini, dengan hubungan kamu digantung saat ini, kamu cari enggak mantannya kamu? Ya, adventures enggak, yang ambil petualangan enggak dengan orang lain? Ya, seperti itu. Nah, kembali di sini untuk kasih tahu kamu tuh mengambil suatu perjalanan dalam hidupnya kamu, tetapi bukan berarti dengan orang lain. Ya, di sini meminta kamu untuk nikmati hubungannya kamu dengan diri kamu sendiri dulu. Ya, untuk tahu kamu sama dia sebenarnya mau gimana. Andai kata pasangannya kamu cari kamu suatu saat, ya, kedepannya mau bagaimana hubungan ini dijalanin. Kamunya mau bagaimana? Kenapa selama ini kamu ada pemikiran untuk begini-begini? Kamu mantep gak perasaannya kamu dengan dia? Ya, seperti itu, ibaratnya kayak gitu. Jadi ini ibaratnya masa-masa untuk kamu koreksi diri kamu sendiri, nikmatin perjalanan kehidupannya kamu sendiri, gali di dalam dirinya kamu maunya seperti apa. Oke, baik, ini untuk kawan-kawan yang memilih pilihan yang keempat. Saya harap bisa memberikan inspirasi untuk bagaimana mengatasi masalah dengan pasangan kamu. Yang terakhir untuk pilihan yang kelima, kita lihat situasi kamu dengan pasangannya. Oke, di sini ada kartu skill 8 of Stones yang membuat saya ngerasa hubungan kamu sama pasangan bisa di kamu sama dia bisa termasuk stabil hubungannya, tapi kalian kurang waktu untuk nemenin pasangan, jadi sibuk dengan kegiatan masing-masing. Jadi ibaratnya kamu sama dia tuh ibaratnya kayak punya kegiatan atau aktivitas yang berbeda, jadi mau ngedate aja susah, mau ngabisin waktu untuk berdua aja susah, ya ibaratnya kayak gitu. Mungkin kamu lagi nunggu, atau mungkin ada beberapa yang dari kawan-kawan mungkin kamu sebenarnya lagi nunggu dia untuk kasih hadiah atau hadiah surprise untuk mungkin ulang tahunnya kamu atau hari jadiannya kamu, tapi mungkin dia karena kesibukannya dia akhirnya lupa untuk ngucapin happy anniversary atau lupa ngucapin happy birthday sama kamu, sehingga bikin kamu cukup kayak ada satu kekecewaan kecil, jadi kayak ada sedikit pingin cuekin dia gitu, jadi sibukin diri dengan kegiatannya kamu, ya. Tapi intinya hubungan kamu sama dia cukup stabil, cukup kuat, ya. Di sini ada angka 8 itu termasuk angka yang stabil, ya, infinity. Kemudian kita lihat untuk pandangannya dia, ya, kartu yang merepresentasi dia itu apa, kartu yang mewakili dia itu apa, kartu perwakilannya dia itu apa, kartu perwakilannya pasangannya kamu. Ups.
Oke, di sini kartu untuk perwakilan dari pasangannya kamu. Di sini ada the Five of Pentacles ya. Seperti situasi yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya ada yang resonates ya, sebenarnya pasangannya kamu bukannya nggak mau kasih kamu hadiah, atau bukannya nggak mau ngajakin kamu mungkin merayakan atau celebrations anniversary-nya kalian, tetapi saat ini terlihat kondisi keuangannya dia saat ini cukup nggak stabil ya. Mungkin dia nggak bermasalah dengan perasaan atau percintaan, tapi dia bermasalah dengan kondisi kerjaannya dia, kondisi keuangannya dia, dan ini dia lagi berusaha menyeimbangkan. Jadi dia sedikit melupakan dirinya kamu. Tapi kalau untuk hubungan cinta, kamu sama dia itu stabil. Ya, perasaannya dia stabil. Perasaannya dia bukan dikarenakan dia tertarik sama orang lain, ya, tapi dia lebih memfokuskan dirinya dia pada usaha dan pekerjaannya dia. Di sini terlihat dia tipe orang yang nggak mau nyusahin orang lain. Kita lihat ya gambar di sini, kita teliti dari gambar tarot. Di sini ada orang yang kedinginan, sedangkan bersalju. Kemudian orang ini juga berjalan terpincang-pincang. Di sini ada rumah. Dia mestinya bisa aja ketuk. Kalau boleh, ini zaman dulu di Italia, jadi gambarnya gereja. Dia bisa aja ketuk gereja minta tolong, kasih saya tempat tinggal dulu 1 malam. Karena di dalam sini kelihatan ada lampu, ada lilin, ada orangnya berarti. Tapi mereka nggak minta bantuan, mereka tetap berjalan. Ya, mereka ngelewatin, nggak mau minta bantuan. Nah, situasi ini sama seperti pasangannya kamu. Jadi saat ini kelihatan kayaknya kondisi keuangan dan materinya dia nggak stabil, tapi dia nggak mau kasih tahu ke kamu. Dia nggak pingin kamu itu khawatir. Ya, mungkin dia ada utang di luar, ngutang sama orang-orang, tapi dia nggak pingin kamu ikut pusing untuk gimana bayarin hutangnya dia. Ya, cuman mungkin kamu kurang ngerti dengan situasinya dia, sehingga kamu ada keluhan-keluhan di dalam dirinya, terus kemudian kamu ada banyak harapan kepada pasangannya kamu ini, sedangkan pasangan kamu ini nggak bisa menuhin kemauannya kamu karena dia sibuk dengan mikirin, dia lagi survival mode ya, lagi berusaha untuk survive, berusaha untuk bertahan hidup saat ini. Jadi dia nggak mikirin yang banyak-banyak tentang urusan cinta. Oke, kita lihat pondasi hubungan kalian berdua ya. Saya lihat sih karena kartu situasi kalian ada Eight of Pentacles, jadi mungkin pondasi hubungan kalian berdua cukup kuat ya. Tapi kita nggak tahu. Kita minta Spirit Guide, Higher Self, Holy Spirit, Ancestors untuk bantu memberikan suatu penjelasan atau pencerahan. Oke, kita lihat untuk pondasi hubungan kalian berdua. Oke, di sini kita lihat pondasi hubungan kalian berdua ya. Saat ini kelihatan cukup berbahaya sekali nih. Kita lihat ada orang ngumpet di sini ya, ada pedang-pedangnya. Kita nggak tahu orang ini mau melindungi si prajurit inikah atau mau menikam prajurit inikah, kita nggak tahu. Tapi prajurit ini berjalan, ibaratnya berjalan di kegelapan malam ya, yang cukup panjang. Terus kemudian kamu dapetnya kartunya in reverse pula ya, otomatis ini kayak baru mau masuk malam, kayak baru mau memasuki masa dimana ada bahaya. Jadi pondasi hubungan kalian tuh sedikit tergoyahkan ya, sedikit tergoyahkan ke depannya. Kalau misalnya kamu terus ada tuntutan-tuntutan terhadap pasangannya kamu, sedangkan pasangannya kamu nggak bisa menyeimbangkan kondisi materinya dia, ada kemungkinan hubungannya kalian masuk dalam fase atau masa kritis kalau boleh dibilang ya, mungkin cukup membahayakan diri kalian berdua, ibaratnya membahayakan hubungannya kalian berdua ya, karena kamunya menuntut, terus kemudian dianya nggak mengerti dengan tuntutannya kamu. Dia sibuk dengan urusan pekerjaannya, dia sibuk dengan urusan keuangannya dia, sedangkan ada kesulitan dia nggak mau minta tolong, padahal siapa tahu kamu bisa bersedia menolong atau bantuin dia gitu. Tapi dia tipe orang yang nggak mau, pokoknya susah pun dia tanggung sendiri ya, seperti itu. Oke, kartu saran untuk kamu apa, kita lihat ya. Oke, di sini ada kartu be hopeful ya, be hopeful.
kartu di sini meminta kamu untuk jangan patah semangat. Sebenarnya jangan patah semangat. Yang pertama, sebenarnya saya merasakan kekecewaan di dalam hubungannya kamu, dikarenakan kamu ada banyak harapan sama pasangan kamu, tapi pasangan kamu kayaknya nggak bisa kasih kamu. Terus kalian berdua sibuk, sama-sama sibuk dengan kegiatan kesehariannya kalian, sehingga lupa untuk take care, untuk menjaga perasaannya di antara kalian, untuk membangun kemesraan di antara kalian berdua. Tetapi kamu diminta untuk jangan berhenti harapannya kamu untuk menjaga hubungan kalian berdua. Karena kembali lagi ya, kalau misalnya kamu terus menuntut pasangan kamu, sedangkan ibaratnya gini loh, kamu meres air dari kain yang udah hampir kering gitu loh. Kalau misalnya kamu celupin handuk, kamu angkat, mungkin airnya masih mengalir, kamu peres airnya mulai keluar. Tapi kalau misalnya kamu peres udah sampai nggak ada air yang keluar, handuknya masih terasa basah, tapi air tetesannya udah nggak keluar. Ini sama aja ibaratnya memaksa pasangannya kamu sampai pada titik ibaratnya ini dia, sampai pada titik yang membahayakan pondasi hubungan kalian berdua. Oke, karena saya lihat di sini kartu ini pondasinya kalian seperti sedikit terancam bahaya. Tapi apakah benar-benar akan terancam bahaya masih belum kelihatan. Ini harus dari sikapnya kamu sendiri. Oleh karena itu, kartu sarannya kamu adalah be hopeful. Kamu harus punya harapan bahwa hubungan kamu sama dia itu baik. Terus kemudian kamu yang belajar untuk mengeluarkan, atau kamu yang belajar untuk mendekatkan diri kamu secara perasaan kepada dia, membangun kemesraan di antara kalian berdua lagi. Oke, saya rasa untuk ini kartu saran yang saya tarik adalah kartu ini saja ya. Saya nggak tarik kartu saran dari kartu ini karena pesannya udah jelas sekali ya, meminta kamu untuk don't give up, jangan menyerah. Terus kemudian jangan menuntut pasangannya kamu, kalau boleh saya bilang ya. Mungkin kasih waktu sama dia gitu, karena dia tipe orang yang keras, dia nggak mau dibantu orang lain, dia mau nyelesain semuanya sendiri, dia nggak pengen kamu khawatir karena dia peduli sama kamu. Tapi cara dia memperduli dengan kamu nggak sesuai dengan harapannya kamu, kayak misalnya bawa bunga kepada kamu, kasih kamu hadiah, atau kasih kejutan sama kamu. Tapi kamu jangan berhenti untuk punya harapan seperti itu ya, sama kayak orang ini ngejagain bunga, kamu ngejagain si pasangan kamu bunga yang lagi berusaha berjuang untuk tumbuh. Oke, baik, ini yang saya dapatkan readingan untuk kawan-kawan yang memilih pal yang kelima. Readingan kali ini cukup panjang ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah simak. Kalau misalnya kamu suka dengan channel saya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Atau untuk kawan-kawan yang merasa mendapatkan atau merasa terpanggil untuk mendonasi di channel saya ya, boleh silahkan lihat keterangan di bawah ya. Donasi bisa dilakukan dengan PayPal atau dengan donasi OVO ya. Terus kemudian readingan untuk kawan-kawan yang ingin melakukan personal reading dengan saya juga bisa ya, keterangan di bawah juga, silahkan. Dan jangan lupa untuk ikuti saya di Instagram dengan ID Santi Melody ya. Kalau untuk kawan-kawan yang nggak tahu tulisan Santi Melody, boleh lihat keterangan box di bawah ya, akan saya sediakan. Baik, segini aja readingan kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah simak ya. Jangan kasih komentar kawan-kawan dengan readingan ini. Kita jumpa lagi readingan berikutnya. Sending you so much love. Namaste.